Kisah ini adalah lanjutan dari cerita kemarin yang menceritakan Mama Mira ibu kandungku. Jadi tonton dulu episode sebelumnya agar tahu dan lebih jelas sama alur ceritanya. Kalau sudah, mari simak video ceritanya sampai selesai. Setelah berada di dalam kamar, kejadian tadi masih teringat jelas dalam pikiranku. Bahkan masih teringat juga bagaimana nyanyian merdu Mama Mira yang memanggil-manggil namaku dengan jelas. Entah kenapa, Mama Mira bisa mengerjakan pekerjaan kreatif itu sambil menginspirasikan terhadap anak semata wayangnya ini. Meskipun aku juga sempat menginspirasikan dan mengerjakan hal yang sama terhadap orang tuaku, tapi entah kenapa ketika melihat Mama Mira mengerjakannya, seketika itu pula timbul perasaan ingin melihatnya lagi, atau mungkin bukan hanya melihat saja. Hingga selang beberapa menit, pikiran-pikiran itu terus menghantuiku dan semakin sulit untuk kusingkirkan. Alhasil, untuk menghilangkan semua apa yang baru saja aku lihat dan aku alami, dengan duduk di bangku dan memegang sebuah buku novelku, mencoba untuk fokus dan membaca buku. Akan tetapi, tetap saja seberapapun aku mencoba untuk fokus pada buku ini, tetap saja nyanyian itu masih teringat jelas bagaimana Mama Mira bersuara begitu merdu. Hingga akhirnya kusudahi aktivitas membaca novel ini dan kulanjutkan dengan mencoba tiduran di kasur dan kupaksakan untuk tidur meskipun mata ini masih belum ngantuk. Dan akhirnya aku berhasil tidur dengan nyenyak. Kemudian terbangun pukul 6 pagi. Aku langsung mandi menggunakan toilet yang ada di dalam kamarku, dan usai sudah acara mandiku. Aku langsung rapi-rapi untuk bergegas melakukan aktivitas biasaku dengan jalan sangat pagi agar tidak bertemu Mama Mira di bawah. Aku yakin di pagi ini Mama Mira pasti belum bangun. Maka pagi ini kuputuskan untuk langsung berangkat. Dan aku langsung keluar dari kamar, lalu bergegas turun ke bawah melewati dapur yang sepi. Ingin sekali aku buat sarapan untuk pagi ini, tapi kuurungkan niatku untuk makan di kantin saja, agar tidak membangunkan Mama Mira. Ketika sudah melewati dapur, aku langsung menuju ruang tamu, dan ketika baru saja beranjak di ruang tamu, tiba-tiba aku lihat sudah ada Mama Mira di situ yang sedang duduk di sofa. Seketika itu juga, aku agak ragu-ragu dan takut untuk menyapa Mama Mira atau menatap wajah Mama Mira. Karena pandangan Mama Mira saat itu juga melihatku dengan sangat dingin. Tidak seperti biasanya yang lembut dan penuh keceriaan ketika melihatku. Ketika itu, juga ku beranikan maju melangkah ke Mama Mira untuk pamit kuliah. Mah, Rama berangkat dulu ya, Mah. Takut kena macet, ujarku dengan nada yang gugup, karena Mama Mira hanya terus memandangku dengan dingin dan makin tidak nyaman. Selang beberapa menit, Mama Mira hanya terus menatapku tanpa menjawab ucapan pamitku. Tumben kamu berangkat pagi banget, nggak biasanya deh. Terus kenapa nggak makan dulu kamu? Jawab Mama Mira dengan pandangan yang masih dingin dan dengan suara yang datar. Iya Mah, lagi pengen berangkat pagi aja sih, mumpung masih segar. Rama makan di kantin aja Mah, nanti pas sampai. Ujarku yang masih gugup untuk menjawab, karena Mama Mira benar-benar enggak seperti biasanya. Lalu Mama Mira pun langsung bangun dari duduknya yang di sofa, dan sekarang posisi Mama Mira denganku sama-sama berdiri dan saling berhadap-hadapan. Ketika itu, reaksiku langsung menundukkan kepala. Jujur, aku masih belum berani menatap wajah Mama Mira terlalu lama. Hingga pada akhirnya, Mama Mira mengangkat tangan kanannya, lalu meraih daguku dan ditegakkannya kepalaku. Sehingga kini, aku bisa melihat jelas wajah Mama Mira yang masih memandangku dengan dingin. Dan yang lebih mengejutkanku, secara tiba-tiba Mama Mira mengalihkannya dari dagu dan langsung ke pipiku dan diusap pipiku dengan tangan Mama Mira yang sangat lembut.
sehingga meninggalkan rona merah di wajah. Dan ku yakin Mamah Mira melihat jelas rona merah pada pipiku itu. "Nah, urusan kita belum selesai ya," ujar Mamah Mira. Urusan apa ya, Ma?" "Rama gak ngerti nih," jawabku yang menjawab semakin gugup, walaupun sebetulnya aku sudah tahu kemana arah pembicaraan Mamah Mira ini. Pasti tentang hal yang waktu itu tanpa sengaja mengawasinya sedang berulah sendiri. "Pokoknya, kalau kuliahmu udah selesai, kamu langsung pulang ya. Jangan keluyuran kemana-mana. Nanti langsung kita selesaikan urusan kita," ujar Mamah Mira dengan senyum lembut khasnya yang biasa kulihat. Sedikit senang setelah melihat senyuman Mamah Mira yang seperti biasanya. Maka sedikit demi sedikit, rasa gugup dan takut ini mulai hilang. "Ya udah, kamu berangkat. Gih, ntar telat lo sayang. Ingat, nanti langsung pulang ya." "Nah," ujar Mamah Mira sekali lagi yang masih tetap untuk mengingatkanku. "Oke, Mah, aku berangkat dulu ya, Mah. Aku pasti langsung pulang kok, nggak keluyuran kemana-mana lagi," jawabku yang sudah mulai santai tanpa rasa gugup lagi. "Ya udah, hati-hati ya, anakku sayang. Kuliah yang betul, jangan buat Mama Mira kecewa," ujar Mamah Mira. "Iya, Mama." "Udah ya, aku jalan," jawabku yang langsung jalan keluar dan meninggalkan rumah. Dan sampailah aku di kampus. Aku langsung menuju ke kantin karena merasa cacing dalam perut yang sudah sangat berdemo untuk diberi makan. Sambil makan, sempat juga sih berpikir, kira-kira Mamah Mira bakalan nyelesain masalah yang kemarin seperti apa ya? Moga-moga aja deh dengan baik-baik, bukan dengan omelan atau bentakan Mamah Mira yang membuatku sangat takut. Dan selang beberapa menit setelah usai acara makan di kantin, aku pun langsung masuk kelas dan mengikuti perkuliahan pagi ini. Ku coba fokus pada dosen yang sedang menerangkan mata kuliah pagi ini, walaupun masih terpikirkan juga perkataan Mamah Mira tadi pagi. Alhasil, selang beberapa jam sudah terlewati dengan kefokusan yang sudah terpecah karena ingin cepat-cepat pulang. Kuliah pun hari ini telah usai. Dengan langkah cepat, aku ingin segera sampai rumah dan ingin bertemu dengan Mamah Mira. Selang 30 menit, barulah aku sampai di rumah. Buru-buru masuk agar bisa menyapa Mamah Mira. "Mama, aku pulang nih. Mama di mana?" ujarku yang langsung duduk di sofa ruang tamu karena masih sangat capek dan lelah. "Wah, anak Mama udah pulang ya. Mama lagi ada di dapur sayang. Lagi nyiapin buat kita makan siang nih," jawab Mamah Mira yang ku dengar suaranya dari arah dapur. Sebetulnya aku masih capek dan lelah. Ingin rasanya tidur-tiduran saja di sofa ini. Tapi karena aku yang sudah ingin melihat Mamah Mira dan ingin mendapat senyum manisnya, maka kupaksakan badan ini untuk bangun dan menuju ke arah dapur untuk bertemu Mamah Mira. Sesampainya di dapur, kulihat memang benar Mamah Mira lagi memasak dengan membelakangiku. Ketika itu, aku sungguh terkejut dengan pakaian Mamah Mira. Bahkan tidak kalah dengan teman-teman perempuanku di tempat kuliah. Dengan cepat kualihkan pandanganku dengan mencoba untuk menyapa Mamah Mira yang masih membelakangiku. "Iya, Mah. Rama pulang nih, Mah. Masak yang enak ya, Mah. Rama lapar nih," ujarku yang dengan sangat gugup karena pandangan yang baru kulihat benar-benar mengejutkanku. Tidak biasanya Mamah Mira di dalam rumah menggunakan pakaian seperti itu. "Anak Mama udah pulang ya? Tenang sayang, Mama akan buat masakan ini enak kok. Kan khusus buat anak Mama yang paling Mama sayang dan Mama cinta. Sini sayang, Mama mau nyium kening anak Mama yang ganteng," ujar Mamah Mira yang sekarang sudah membalikkan badan dan melihat ke arahku. Tanpa disuruh 2 kali, aku langsung berjalan mendekati Mamah Mira. Sekarang, aku dan Mamah Mira sudah saling berhadapan sangat dekat. Lalu, Mamah Mira langsung mencium keningku dan yang membuatku sangat terkejut
adalah Mama Mira secara tiba-tiba langsung memelukku dengan sangat erat, seakan-akan tidak ingin melepaskanku dari pelukannya. Akhirnya, Mama Mira melepaskan pelukannya. Lalu, Mama Mira langsung menatap wajahku sangat dalam. "Ada apa, Mah? Apa ada yang salah di wajah Rama?" Tanyaku yang kuberanikan diri, walaupun dengan nada suara yang gugup. "Enggak ada yang salah kok, sayang. Mama hanya ingin menatap wajah anak Mama yang ganteng ini kok," jawab Mama Mira yang langsung menggerakkan tangan kanannya dan meletakkannya di pipi kananku. Berkat jawaban Mama Mira tadi, langsung membuatku senyum-senyum sendiri dengan rona merah yang semakin merah, yang sangat ku yakin. Mama Mira pun rupanya menyadari hal itu, sehingga membuat Mama Mira pun juga tersenyum lebar. "Ah, Mama, bisa aja deh, bikin Rama GR aja, hahaha," ujarku yang sangat senang atas pujian Mama Mira tadi. "Hihi, kamu senang ya, ganteng? Sama dong, Mama juga senang banget soalnya anak Mama ganteng banget sih, bikin Mama gak tahan," jawab Mama Mira yang masih dengan senyumnya yang manis. "Hah, gak tahan kenapa, Mah?" tanyaku yang kebingungan. "Hahaha, gak tahan buat pacarin kamu sayangku cintaku," jawab Mama Mira yang dengan tawa kecilnya dan penuh dengan arti. "Ah, Mama bisa aja nih ngegodain Rama. Masa aku mau dipacarin? Aneh deh, hahaha," ujarku yang masih tertawa karena ucapan Mama Mira tadi. "Memangnya kamu enggak mau ya sayang kalau kamu Mama pacarin? Atau jangan-jangan kamu di luar sana sudah punya perempuan ya?" tanya balik Mama Mira yang kini ucapannya begitu serius dan memandangku dengan dalam. "Gak, Mah. Rama gak akan punya pacar kok sebelum Rama sukses dan menjadi anak berhasil seperti yang Mama inginkan," jawabku yang tetap berusaha tenang dan memberi penjelasan ke Mama Mira. "Benar kamu enggak bohongin Mama kan, Rama?" tanya Mama Mira dengan serius dan menatapku dalam-dalam. "Iya, Mah, Rama beneran enggak bohong. Rama enggak berani bohong sama Mama kok," jawabku dengan tidak kalah serius dan tidak ada yang ditutupi. "Oke, Mama, percaya kok sayang. Pokoknya tunggu kamu sukses dan dapat izin dari Mama dulu ya, baru boleh pacaran," ujar Mama Mira yang kini sudah mulai tersenyum ceria. Dan entah keberanian dari mana, tiba-tiba aku menggerakkan tangan kananku ke pipi kanan Mama Mira dan mulai mengelusnya. "Iya sayang, tenang aja ya, pasti tunggu dapat izin dulu kok," jawabku seketika langsung membuat rona merah di pipi Mama Mira, dan aku pun menyadari atas perbuatanku ini terhadap Mama Mira. Maka langsung ku lepaskan tanganku. "Oke Kak, kalau gitu Mama lanjut masak dulu ya. Kamu naik aja dulu ke kamar sekalian, rapi-rapi dulu," ujar Mama Mira dengan pipi yang masih meninggalkan rona merah dan menjawab dengan gugup. "Oke Mah, Rama ke kamar dulu ya. Nanti tolong panggilin ya," jawabku. Maka dengan cepat kubalikkan badan ini dan langsung bergegas menaiki tangga untuk menuju ke kamar. Ketika sudah menaiki anak tangga, sempat kulirik sedikit ke arah Mama Mira, dan ternyata Mama Mira masih saja terus memandangiku dengan pipi merahnya. Maka aku percepat langkahku menaiki anak tangga dan buru-buru masuk kamar. Ketika sudah di dalam kamar, aku masih berdiri di balik pintuku dengan mengingat-ingat kejadian tadi. Benar-benar sangat aneh. Aku melakukan itu seperti layaknya pasangan muda-mudi yang biasa kulihat di luar sana, yang ketika mereka sedang pacaran. Belum lagi ucapan Mama Mira yang dia bilang tidak tahan untuk memacariku. Apa itu sungguhan atau hanya bercandaan Mama Mira saja? Benar-benar membuatku sangat terkejut. Tapi entah kenapa, aku berharap ucapan Mama Mira itu tuh bukan hanya bercandaan saja. Sudahlah, lebih baik aku bergegas mandi daripada memikirkan hal yang tidak-tidak, batinku. Selang beberapa menit, acara mandiku selesai.
Ketika aku buka lemari untuk mengambil bajuku, aku mendengar langkah kaki yang menuju kamarku dan ketukan pintu. Tok tok tok, sayang, makan siangnya udah siap. Yuk, turun kita makan, ujar Mama Mira dari balik pintu kamarku. Iya mah, Rama ganti baju dulu. Mama duluan aja turun. Bentar lagi Rama turun kok, jawabku dari dalam kamar dan bersiap untuk ganti baju. Ku percepat ganti baju dan bergegas untuk turun ke bawah agar Mama Mira tidak menunggu lama. Aku pun keluar kamar, langsung turun menuruni tangga. Ketika sudah di bawah, kulihat Mama Mira sudah siap untuk makan, tapi tetap menungguku. Aku pun menghampiri meja makan untuk bersiap, langsung duduk mengambil piring yang ada di meja makan. Lalu aku dan Mama Mira pun hanya fokus pada makanan masing-masing. Selang beberapa menit, usai sudah makan siang ini. Setelah makan, aku pun bergegas untuk ke ruang tamu untuk santai dan nonton TV. Tapi tiba-tiba, sayang, temenin Mama yuk di kamar Mama. Bosan nih, Mama enggak ada kerjaan lagi, ujar Mama Mira yang langsung menarik tanganku dan dibawanya menuju kamar Mama Mira. Ketika sudah di dalam kamar, aku langsung duduk di sofa. Ingatanku langsung kepada waktu melihat Mama Mira sedang mengerjakan aktivitas kreasinya. Tanpa diduga, Mama Mira pun juga duduk di sebelahku. Dan karena sofa ini besar, maka Mama Mira pun duduk di sampingku. Tapi anehnya, jarak duduk Mama Mira dan aku begitu dekat padahal sofa ini besar. Alhasil, itu membuatku canggung dengan duduk Mama Mira yang begitu dekat denganku. Mama Mira meluruskan tangannya di atas sofa dan dijadikan sandaran untuk kepala Mama Mira. Namun, yang membuatku lebih awkward alias canggung lagi adalah Mama Mira malah menatapku terus dari samping dan entah apa arti tatapan Mama Mira itu. Maka, aku coba alihkan dengan berbicara dengan Mama Mira seperti ini. Kenapa, Mah? Ada yang Mama pikirkan? Mungkin nanti Rama bisa bantu. Tanyaku dengan gugup, karena Mama Mira melihatku dengan tatapan yang penuh arti hingga tidak berani menatap balik Mama Mira. Yakin kamu bisa bantu sayang? Enggak bohong kan? Ujar Mama Mira yang sekarang sudah semakin mendekatkan duduknya kepadaku. Iya, Mah. Kalau Rama bisa membantu, pasti Rama bantu kok, Mah. Bener kok, jawabku dengan gugup karena melihat Mama Mira. Mama mau nanya nih sayang, kemarin malam kamu kok bisa sih ngawasi Mama? Kamu mulai bandel ya sekarang? Ujar Mama Mira. Mah, maaf Mah. Rama nggak sengaja lihat waktu itu. Mau minta maaf sama Mama atas kejadian kemarin siang. Tapi tanpa diduga malah melihat Mama lagi mengerjakan kreasi itu. Jawabku dengan gugup dan takut sehingga aku menundukkan kepalaku. Masa sih sayang? Mama, kira kamu emang sengaja mengawasi Mama. Hah? Ujar Mama Mira sambil menaruh kepalanya di pundakku. Entah kenapa aku bisa salting alias salah tingkah terhadap Mama Mira. Bener Mah, Rama nggak bohong. Waktu itu tanpa sengaja kok Mah, jawabku yang hampir tak bisa berkata-kata akibat ulah Mama Mira yang membuatku gelisah. Oh, begitu ya sayang. Lalu kenapa ada yang hormat pada tiang bendera Hayo? Kamu lagi menginspirasikan perempuan parubaya mana nih? Selidik Mama Mira. Mama, maaf Mah, maaf. Rama enggak nginspirasiin siapa-siapa kok, ujarku dengan nafas yang belum teratur. Tiba-tiba, Mama Mira mulai meraihnya dengan begitu santai dan membuatku tak kuasa untuk menahannya lagi. Dengan membiarkan Mama Mira mengerjakannya terus-menerus secara kreatif. Seru ya sayang? Kamu diam aja biar Mama yang selesaikan. Oke sayang, ujar Mama Mira. Sayang, lihat Mama sayang. Kamu hanya milik Mama sayang, bukan untuk orang lain ya sayang. Sampai kapanpun kamu hanya boleh milik Mama dan gak ada satu orang pun yang boleh miliki kamu. Sayang, kamu paham kan sayang?
ujar Mama Mira yang menatap ke arahku seperti layaknya sepasang kekasih. Iya mah, Rama paham kok. Tapi kenapa mah? Jawabku yang bingung akan kelakuan Mama Mira. Karena aku sayang dan cinta kamu Rama. Aku gak mau pisah sama kamu atau ada wanita lain yang merebut kamu dari aku. Aku cinta sama kamu Rama dan gak ada yang boleh miliki kamu kecuali aku. Ujar Mama Mira yang terus menatapku dengan lembut dan benar-benar penuh dengan cinta. Aku masih terus menatap wajah Mama Mira. Begitupun juga dengan Mama Mira yang masih menatap wajahku. Dan kami pun hanya saling diam dengan pikiran masing-masing. Jika boleh jujur, aku pun juga memendam perasaan yang sama terhadap Mama Mira. Ingin hanya aku yang memilikinya. Tidak boleh ada orang lain lagi. Karena cuman aku yang pantas, dan cuman aku yang pantas untuk mencintainya juga. Tapi aku sadar aku ini anak kandungnya dan gak mungkin memiliki seutuhnya dan gak akan pernah terjadi. Tapi hari ini, hari yang benar-benar membuatku tidak akan pernah melupakannya dan akan kusimpan di otakku ini karena apa yang selama ini kupendam dan hanya akan menjadi angan-anganku, semuanya berubah menjadi nyata. Karena Mama Mira baru saja menyatakan perasaan cintanya kepadaku dan juga ingin memilikiku seutuhnya dan menganggap aku lebih dari sekadar anaknya. Atau bisa dibilang ingin aku menjadi kekasih hatinya. Aku benar-benar senang dan bahagia. Dari sekian banyaknya kebahagiaan yang kudapat, hanya inilah yang membuatku paling bahagia. Andai saja Mama Mira mau mengungkapnya sejak lama. Tapi aku paham, mungkin Mama Mira tidak ingin membuat anaknya kecewa atau merasa gagal sebagai ibu karena telah mencintai anaknya sendiri lebih dari sekadar cinta ibu terhadap anak. Aku benar-benar masih belum percaya bahwa aku akhirnya memiliki kekasih, yaitu Mama Mira sendiri, yang selama ini aku juga mengharapkannya. Dan sekarang semua tercapai dan akan kunikmati setiap momen-momenku bersama kekasihku cantik ini. Mama Mira lalu berdiri di depanku, sampai akhirnya Mama Mira mulai membalikkan badannya dan berjalan ke arah kasur Mama Mira. Sedangkan aku masih duduk di sofa dan melihat Mama Mira berjalan membelakangiku. Sampai akhirnya Mama Mira pun sudah tiba di kasur, lalu langsung duduk menghadapku sambil melambai-lambaikan tangannya ke arahku. Sepertinya Mama Mira ingin aku berada di samping bersamanya. Tanpa diperintah 2 kali, aku langsung saja bangun dari dudukku yang di sofa dan berjalan ke arah Mama Mira. Setelah tiba, aku tidak langsung duduk di samping Mama Mira. Aku hanya bisa diam dan memandangnya. Mama Mira benar-benar berubah dari cara ucapannya dan tingkah lakunya seperti anak muda yang sedang merasakan jatuh cinta. Dan lagi, tadi dia memanggilku tidak dengan sebutan nak, melainkan mas. Iya, sepertinya Mama Mira sudah kembali jadi anak muda lagi. Mama Mira sepertinya sudah melupakan statusnya yang sudah menjanda dan punya anak 1. Tapi tak apalah, selagi Mama Mira menyukainya dan senang, aku pun juga turut menyukainya dan senang juga. Aku masih saja memandang Mama Mira, tapi mataku ini tidak bisa lepas dari anugerah Mama Mira yang bagus itu. Sedikit-sedikit aku meliriknya dan gak tahunya Mama Mira pun menyadarinya dan langsung menatapku dengan senyuman. Ih, mas mulai bandel ya, mulai lirik-lirik terus. Emangnya milik aku kenapa sih mas? Jelek ya? Tanya Mama Mira yang langsung memasang ekspresi cemberut. Enggak kok mah, masih bagus kok. Jawabku yang sangat gugup ketika harus menjawab pertanyaan Mama Mira tadi, dan rasa malu pun mulai menghampiriku. Mama, maksud kamu, Mama siapa sayang? Aku belum jadi ibu tahu. Kok kamu manggil aku Mama sih mas? Aneh deh kamu. Apa jangan-jangan kamu mau menjadikan aku ibu dari hasil kamu ya mas?
Hihihi, ucap Mama Mira dengan senyum penuh arti. Duar, bagaikan disambar petir di siang hari. Aku sungguh kaget ketika Mama Mira berani bicara seperti itu. Apa Mama Mira tidak memikirkan akibatnya jika itu benar-benar terjadi? Sepertinya cinta telah benar-benar membutahkan Mama Mira. Mama kok berani ngomong gitu sih? Hati-hati, Ma. Jangan asal bicara, jawabku yang masih gugup akan ucapan Mama Mira. Hihi, emangnya kenapa, Mas? Nanti juga kalau kita berlayar mengarungi Samudra Hindia, Antartika, Padang Sahara, itu juga bakalan jadi juga sayang, ucap Mama Mira yang mengelus pipih kananku. Jadi, Mama Mira benar-benar ingin bekerja sama kreatif denganku. Tapi, jika memang benar Mama Mira ingin, aku pun tak ada alasan untuk menolaknya. Dan lagi, aku juga ingin merasakan apa yang teman kuliahku rasakan. Hanya bedanya aku bekerja sama dengan Mama Mira. Tapi aku tak pernah berencana sampai membuatnya hamil karena pasti akan ada hal buruk yang terjadi. Tapi entah kenapa aku merasakan akan bangga jika suatu saat nanti Mama Mira beneran hamil olehku. Sial, gara-gara membayangkan Mama Mira hamil olehku membuat aku benar-benar sangat terpengaruh dan gak sabar lagi ingin memulai pekerjaannya. Lalu Mama Mira pun mulai memberi isyarat agar aku segera menstarternya, dan dengan senang hati aku pun menurutinya. Kamu pintar, Mas. Aku bisa keterusan kalau seperti ini, sayang. Dan aku juga gak mau lepasin kamu. Aku gak mau memberikan kamu ke perempuan yang di luar sana, ucap Mama Mira. Rama juga, Ma. Rama juga gak akan melepaskan Mama, dan hanya Rama yang pantas memiliki Mama, jawabku dengan mantapku katakan. Dan dengan waktu yang bersamaan, aku dan Mama Mira mendarat di Bandara Juanda berbaringan dengan sempurna, meletakkan hasil dari hikmah kehidupan ke wadahnya itu. Yang meskipun sudah janda beranak satu yaitu aku, tapi aku merasa ruangannya tidak terlalu lebar. Padang Sahara yang tidak terlalu rimbun, diringa dengan sumber mata air yang melimpah juga, serta merta banjir bandang melanda. Perjalanan hanya terjadi satu kali, namun sangat indah berkesan. Itu pun telah melalui waktu sekitar 1,5 jam dan sudah mengakibatkan kami kelelahan. Benar-benar sangat indah bisa berbagi kreasi dan perjalanan mengarungi Selat Hindia dengan Mama Mira. Tamat. Nah, itu dia akhir dari kisah ini. Kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga batasan yang sehat dalam hubungan keluarga. Hubungan antar anggota keluarga haruslah selalu didasari oleh rasa hormat dan kasih sayang yang sehat. Kita juga perlu menghargai perasaan dan privasi orang lain, serta berkomunikasi dengan baik. Semoga cerita ini bisa memberikan hikmah dan pelajaran bagi kita semua. Gimana guys? Terkejut dengan akhir dari cerita Rama dan Mama Mira? Jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian. Like video ini jika kamu suka dengan ceritanya. Komen di bawah apa pendapatmu tentang hubungan mereka. Dan yang paling penting, subscribe channel Romansa Nyata agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita romansa tak terduga lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.